Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qaimin wa qaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Sama-sama kita melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah, dilanjutkan tentu nanti dengan salat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan pada kesempatan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai penggugur atas segala dosa dan kesalahan kita, serta menjadi perisai dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang istiqamah menjalankan ajaran-ajaran. Ikhwati iman rahimakumullah, bulan Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk kita berbekal amal soleh sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat dan salafus soleh dulu selalu menghadirkan sebuah ruh dalam setiap Ramadan itu adalah bahwa itu menjadi Ramadan terakhir mereka, supaya tidak mengalami kerugian di setiap Ramadan. Bapak Ibu yang usianya sudah di atas 40 tahun, ada yang 50 tahun, sudah puluhan kali Ramadan kita lalui. Apa yang sudah kita dapat? Bekal apa yang benar-benar sudah kita persiapkan dan kemudian menjadi semacam karakter dalam kehidupan kita? Karena tidak sebentar Allah mentarbiyah kita di bulan Ramadan itu 1 bulan penuh. Dari mulai bangun untuk sahur sampai tidur lagi, orang yang saum berpuasa itu semua rangkaiannya menjadi pahala, menjadi ibadah. Sehingga setiap Ramadan para sahabat, wabil khusus tentu Rasulullah SAW, agar tidak merugi di setiap Ramadan, mereka ini kemudian merancang sebuah program atau amalan yang bisa dilakukan di setiap bulan Ramadan. Karena gagal kita dalam merencanakan, maka sama saja kita sudah merencanakan kegagalan. Sehingga direncanakanlah sejak awal bagaimana cara untuk menjalani Ramadan itu supaya tidak rugi, supaya Ramadan itu tidak hanya sekedar siklus tahunan, ya, atau musiman saja, datang pergi berlalu tanpa memberikan makna dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kemudian sebagaimana para sahabat dan salafus saleh menganggap bahwa itu adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan mereka. Apakah kita menghadirkan juga ruh seperti itu, bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita, karena tidak ada yang bisa menjamin kita bertemu dengan Ramadan lagi atau tidak di tahun yang akan datang. Sehingga agar kita tidak rugi Bapak Ibu, kita baru melaksanakan ibadah saum hari ke-7. Ya, artinya masih panjang waktunya Pak Bu, masih jauh ke Lebaran, nggak usah dulu mikirin Lebaran. Berarti masih ada sekitar 20 hari lebih untuk kita bisa memperbaiki jika persiapan kita seminggu yang sudah lewat ini kurang begitu maksimal. Maka Rasulullah membuat sebuah kurikulum yang kemudian bisa fokus konsentrasi kita dalam setiap Ramadan. Amalkan 5 saja amalan Ramadan yang utama, yang kalau itu kita amalkan dengan sungguh-sungguh dan serius, maka insya Allah Allah akan memberikan perubahan dalam kehidupan kita yang lebih baik. Kenapa dibuat 5 saja Pak? Ini bukan berarti untuk membatasi. Amalan dalam Islam itu sangat banyak. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah agar kita fokus dan konsentrasi. Karena terkadang kita punya banyak target di setiap Ramadan, pengen ini, pengen itu dan lain sebagainya,
semua nggak tercapai. Kenapa? Karena tidak konsen dan kehilangan fokus. Ya. Maka kalau dibatasi 5, kalau ini walaupun kita anggap sedikit, tetapi kalau dawam, kalau continue, kalau terus menerus dan istiqomah, insya Allah itu jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah kata Rasulullah, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang continue walaupun sedikit. Yang ada konsistensi di situ, ada istiqomah dan tentu ada peningkatan. Maka dari 5 ini, 4 amalan yang pertama itu biasa kita lakukan di luar Ramadan. Lalu kenapa di Ramadan dilakukan lagi? Tadi peningkatan dan juga konsistensi. Ada peningkatan kuantitas dan kualitas dan ada keistiqomahan. Yang paling sulit adalah istiqomahnya. Ya. Kenapa saya sebut paling sulit istiqomah? Kita lihat di 10 hari terakhir apakah jamaah Masjid Ibnu Sabil masih seramai ini. Itulah keistiqomahan. Ya, kalau 10 hari pertama kita melihat masjid penuh itu biasa. Yang kita ingin lihat adalah di 10 hari terakhir yang itu puncak dari ibadah Ramadan, bagaimana kondisi masjid. Banyak yang memprihatinkan. Yang pertama kata Rasulullah, tingkatkan kualitas dan kuantitas salat kita. Tidak berguna ibadah puasa kita kalau kita tidak salat, kan gitu. Karena ada orang yang lebih mementingkan puasa tapi salat ditinggalkan yang wajib ya. Maka jaga ibadah salat kita, terutama tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Tadi saya sampaikan 4 ibadah pertama di luar Ramadan juga dilakukan Pak. Salah satunya salat. Kita nggak berbicara salat wajib, tapi kalau Bapak Ibu bisa, wabil khusus kaum pria, kalau bapak-bapak bisa menjaga salat wajib 5 waktu berjamaah di masjid sepanjang Ramadan, lihatlah keajaiban yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dalam kehidupan kita. Itu saja dikonsistenkan, itu saja diistiqomahkan. Setelah yang wajib Bapak Ibu, maka tingkatkan dengan kualitas yang sunnahnya. Ada yang disebut rawatib. Rawatib itu kata para ulama adalah ibadah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, baik sebelum maupun sesudah. Kita sebut dengan qobliyah atau ba'diyah kan itu. Kata Rasulullah, man shalla 12 rakaatan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, sehari semalam dia jaga salat 12 rakaat yang rawatib ini, bunyalahu baitun fil jannah. Allah akan bangunkan istana di surga. Semenjak Rasul bersabda seperti ini, para sahabat tidak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib sampai akhir hayatnya. 12 itu kemudian rinciannya 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Jadi 12. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar ada 10 rakaat juga. Dan ini juga sama, pahalanya dibangunkan istana di surga. Kalau 10 itu tinggal yang qobliyah zuhur 4 itu jadi 2 Pak. Maka jadi 10 jumlahnya. Ini yang rawatib. Ini yang muakkadah. Yang memang dijaga oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah ini yang rawatib ini jaga Pak. Sebab rawatib kemudian kata para ulama adalah bukan saja dia mendampingi sholat wajib kita, tapi menutupi kekurangan sholat wajib kita. Bisa saja sholat wajib kita itu kurang khusyuknya, kurang di awal waktunya, maka bisa ditutupi dan dilengkapi, disempurnakan oleh sunnah rawatibnya. Maka kalau ini bisa kita konsistenkan sampai akhir Ramadan, lalu kesananya insya Allah itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan yang sulit untuk kita tinggalkan. Bahkan merugi kalau kita meninggalkannya. Ada perasaan sedih dan menyesal jika kita meninggalkannya. Jadi salat yang pertama. Yang kedua ibadah saum, puasa. Ramadan itu istimewa Bapak Ibu karena ada puasanya. Kalau tidak ada puasa itu tidak ada Ramadan. Dan Ramadan kalau nggak ada puasa sama seperti bulan-bulan yang lain. Kenapa saya sebutkan begitu? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul mengatakan bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa ciri keberkahan dan istimewanya Ramadan yang tidak ada di luar Ramadan? Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan pada bulan itu untuk kalian saumnya. Ya. Itu Allah wajibkan saumnya. Ada saum, ada siam gitu ya bahasanya. Dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita biasa disebut puasa. Saum itu biasanya secara bahasa aja menahan.
Makanya Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, itu dalam Al-Quran beliau saum dari ngomong. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar untuk puasa, saum, aku nggak akan ngomong sama orang manusia. Itu tidak ngomong. Berarti kalau ibu nggak ngomong sama bapak, ibu lagi puasa. Puasa ngomong. Ya. Bapak ditanya sama ibu nggak jawab, udah husnuzon, bapak lagi puasa. Lagi saum, tapi saum ngomong. Ya. Ada namanya siam. Siam itu ada aturannya, ada hukumnya, ada syarat rukunnya. Makanya ayat Al-Baqarah 183 itu menggunakan kalimat siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Bukan saum. Karena di situ ada aturan. Ya. Nah, jaga puasa kita, Bapak Ibu, ternyata kata Rasul as-siyamu junnatun. Saum itu perisai. Ya, jadi saum itu akan bisa membentuk satu kesolehan pribadi individu kita, yang kedua kesolehan sosial kita. Yang kesolehan individu tadi, saum itu junnah. Junnah itu perisai, tameng, pelindung diri. Dari apa? Kafun wa tarkun. Saum itu berfungsi kafun, mencegah, menahan diri kita dari sesuatu yang Allah haramkan, watarkun, dan meninggalkan sesuatu yang Allah halalkan sekalipun. Untuk puasa kita tinggalkan. Contoh, makan minum. Di luar Ramadan, makan minum itu kan boleh-boleh saja, Pak. Bapak Ibu mau makan berapa kali siang hari juga nggak jadi masalah. Tapi ketika puasa Ramadan, maka tarkun, yang halal saja ditinggalkan karena puasanya. Sehingga itu yang menyebabkan, kata Allah, puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Kenapa? Karena puasa dia karena aku, maksudnya dengan puasanya, karena aku dia meninggalkan makan minumnya, karena aku dengan puasanya dia meninggalkan syahwatnya. Istimewa itu. Makanya disebut junnah. Dalam bahasa Arab itu Pak, ada jannah, ada jinnah, ada junnah. Ini hurufnya sama semua, jim, nun, tak marbutoh. Bedanya harokat saja. Tapi beda arti. Kasrah, fathah, dhammah itu sudah beda arti huruf jinnya. Padahal hurufnya 3 sama. Kalau jannah apa Pak? Surga. Kalau jinnah, jin, bentuk jamak dari jinnun, jinnah, minal jinnati wan nas. Junnah perisai. Tapi sama hurufnya jim nun ta. Nah, ini kalau berkumpul huruf ini maknanya tersembunyi dan tidak nampak. Jannah, surga, nampak nggak? Ada yang sudah pernah lihat surga? Nggak ada. Karena memang tidak nampak, dia tersembunyi. Makanya bayi dalam rahim ibu disebut apa? Janin. Sebab tidak nampak kan Bu? Nanti kalau sudah lahir baru disebut insan atau basyar. Ya. Makanya jannah itu surga nggak ada yang tahu. Mala ainun ra'at. Tidak ada mata yang pernah melihat surga. Adapun yang di Quran itu hanya perumpamaan, aslinya nggak ada yang pernah lihat. Ada lagi jinnah. Jinnah itu jin. Ya. Jinnatun itu jin namanya. Bentuk jamak dari jin. Jin juga nggak nampak Pak, Bu, tersembunyi. Jadi kalau ada jin yang membuat penampakan, itu jin yang bermasalah. Yang lebih masalah kalau ada manusia yang nyari-nyari penampakan jin. Sudah jelas jin itu makhluk tersembunyi, makhluk yang tidak nampak, yang gaib. Dicari-cari penampakannya. Ya. Makanya jinnatun tidak nampak. Kalau Bapak pulang kerja sembunyi-sembunyi masuk rumah, maka Bapak berubah jadi jin. Kalau Ibu ngambil uang dari dompet suami nggak bilang-bilang, maka Ibu berubah jadi jin. Ya. Karena nggak nampak, tersembunyi. Ada lagi junnah. Junnah itu namanya perisai. Nah Bapak Ibu, puasa kita harus jadi perisai dari perbuatan dosa dan maksiat. Contoh yang paling ringan saja. Jangankan meninggalkan maksiat yang besar, marah saja. Orang yang puasa bisa nahan. Ya kan? Bapak udah 5:30 mau buka puasa, mau azan maghrib, ada sesuatu yang membuat Bapak emosi. Tapi Bapak nggak emosi. Sampai ibu, istri Bapak juga heran. Kok Bapak nggak emosi sih? Apa kata Bapak? Nanti habis maghrib. Setidaknya dia bisa nahan sampai maghrib Pak, Bu. Dengan puasanya itu nanti habis maghrib. Akhirnya benar pas azan itu dia emosi. Gorengan habis, lontong habis. Ya, emosinya ke makanan lah daripada pecahin piring kan. Ya.
kolak dan lain sebagainya habis gitu. Kenapa? Emosi. Tapi setidaknya sampai situ. Makanya hadis itu ketika asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Lanjutannya kata Rasul, kalau ada orang yang mencacimu, bahkan kemudian ngajak berantem kepadamu, fakul inni shaim, katakan aku sedang puasa. Jadi perisai, jadi tameng. Makanya puasa ini menjadi sistem ilahi yang luar biasa, sistem robbani yang sangat luar biasa, melahirkan sikap muraqabatullah. Tidak perlu training-training khusus terkait dengan tindak pencegahan korupsi. Terapkan saja sistem robbani ini, puasa dalam keseharian kita, nggak ada korupsi. Karena muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda bisa masuk kamar tidak ada orang, makanan dan minuman banyak di rumah Anda nggak pernah buka. Anda nggak pernah batalkan. Kenapa? Malu, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu tidak dihadirkan sikap itu ketika di luar Ramadan? Makanya tadi, untuk membentuk kesalehan pribadi, individu, puasa itu sistem yang luar biasa sebenarnya. Sistem ilahi itu langsung. Bukan sistem buatan manusia. Wajar kalau puasa diakui oleh semua agama gitu. Bukan cuma Islam. Di agama yang lain mereka mengakui puasa itu menguatkan spiritual luar biasa. Dengan mengosongkan perut dan lain sebagainya. Bukankah dengan puasa, Allah sedang tahan dua syahwat yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka? Syahwatul batni, syahwat perut, dan syahwatul farj, syahwat kemaluan. Dua syahwat itu yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Dengan puasa itu diatur, Pak. Ya, syahwat perut diatur, syahwat kemaluan diatur. Ya. Maka puasa ini harus dijaga, Pak. Yang kedua, puasa nanti akan melahirkan sistem kesalehan sosial. Dengan apa? Allah menguji kita, kamu rasakan dulu lapar dan haus. Kamu akan merasakan bagaimana saudara-saudaramu yang kekurangan juga merasakan lapar dan haus. Bukan saja di Ramadan, di luar Ramadan. Kamu rasakan 13 jam saja lapar dan haus, kamu akan merasakan juga bagaimana mereka bahkan 24 jam gak nemu makanan dan minuman. Sehingga timbul peka, sehingga timbul simpati. Kita gak akan tahu rasanya sakitnya lapar, kecuali kita pernah merasakan lapar. Nah itu kan kemudian dilatih dengan puasa. Oh begini ya sakitnya lapar. Oh begininya sakitnya haus. Begini lemesnya. Bagaimana saudara-saudara kita yang gak nemu makan, gak nemu minum. Dia ada buat sahur, kadang-kadang buat buka dia mikir gak tahu dari mana. Ada buat buka puasanya, buat sahurnya dia mikir gak tahu dari mana. Kita buat buka ada, buat buka puasa ada, buat sahur banyak. Dirasakan dulu untuk berempati dan peka. Maka puasa ini dijaga. Bukan saja menjaga puasa itu dari perbuatan yang membatalkan ibadah puasanya, yang paling banyak dan kita lalai adalah yang menggugurkan nilai pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa kan makan minum itu aja, campur suami istri siang hari, itu aja nggak banyak sebenarnya. Secara fikih hafal semua. Tapi yang paling banyak ini adalah yang menggugurkan nilai pahala puasa kita, sehingga muncul hadis Rasul, betapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Itu karena apa? Karena dia nggak paham apa yang menggugurkan nilai pahala puasanya. Cuman yang tahu cuman yang membatalkan puasanya saja. Sehingga cuma nahan lapar haus supaya nggak batal. Itu sih gampang, anak kecil juga 3 hari 4 hari udah bisa, Pak. Ya. Dilatih seperti itu sudah bisa gitu. Dia sampai maghrib juga sudah bisa. Dalam waktu seminggu dilatih, hari pertama sampai zuhur, hari kedua sampai asar, seminggu juga selesai, Pak. Tapi apakah puasa kita hanya itu? Hanya sampai sebatas menahan lapar dan haus, sedangkan perbuatan-perbuatan yang menggugurkan nilai pahala puasa kita abaikan. Yang ketiga, Quran. Ramadan lagi-lagi istimewa karena ada Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada, turun di bulan Ramadan, Ramadan tidak istimewa. Demikian juga hidup kita, tidak akan pernah istimewa dan berada pada kehormatan dan kemuliaan kalau tidak ada Al-Quran. Sebaliknya, hidup kita akan menjadi hina, tidak terbimbing, dan tersesat karena jauh dari Al-Quran. Seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran, Pak Bu, maka sampai detik ini mungkin kita masih berada pada masanya Abu Lahab, Abu Jahal. Jahiliyah sejahiliyah. Karena Allah turunkan Al-Quran, kita terbimbing, kita terarahkan hidupnya, karena dia pedoman. Ya, maka mumpung Ramadan ini kembali ke Quran, Pak Bu. Balik ke Quran. Dekati lagi Al-Quran. Allah akan berikan limpahan rahmatnya. Bukankah la'allakum turhamun?
Kalau kita kemudian membaca Quran akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini hidup kita jauh dari rahmat Allah karena sudah menjauh dari Al-Qur'an. Ya. Maka ini kesempatan Ramadan ini syahrul Quran disebutnya juga, kesempatan buka Quran. Kalau kita semakin berat buka Al-Quran, ya berat hati kita buka Al-Quran, jangan-jangan terlalu banyak dunia yang nempel dalam hati kita. Terlalu banyak kemudian dosa yang menempel dalam hati kita. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Sekiranya hati kita bersih, maka kita tidak akan pernah kenyang dari kalam Allah. Kesempatan Bapak Ibu. Kalau imam-imam terdahulu salafus soleh bisa menghatamkan Al-Quran itu luar biasa. Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan 60 kali khatam. Ibu-ibu saya yakin nggak bisa. Karena nggak bisa bikin kue, Bu. Nggak bisa belanja. 60 kali setiap Ramadan itu Imam Syafi'i khatam. Berarti setiap 1 hari 2 kali. Di luar Ramadan Imam Syafi'i 30 kali. Saat Ramadan 60 kali. Imam Abu Hanifah sepanjang hidupnya itu menghatamkan 6.000 kali Quran. Padahal beliau-beliau ini hafal Quran. Hafal Quran, tapi tetap membaca Al-Quran. Kita hafal Quran enggak, baca enggak pernah, tapi pengen surga Firdaus, Pak. Itu kan luar biasa banget cita-cita kita. Ini imam-imam mazhab ini sudah hafal Quran, tapi hatamnya juga tidak tanggung-tanggung 60 kali. Kita nggak bisa seperti Imam Syafi'i. Buat saja target yang ringan dan sesuai dengan kemampuan kita. Sebulan 1 kali hatam. Yang pribadi. Yang kedua, libatkan keluarga. Maka Ramadan adalah bulan konsolidasi dan penguatan keluarga. Bulan ku anfusakum wa ahlikum naron. Bulan menjaga diri dan keluarga kita. Bagaimana Ustaz? Kalau Bapak Ibu punya Bapak, istri Bapak, anak 2 yang sudah dewasa, 4 ya. Bagi dulu. 1 hari 1 juz. Akhirnya 1 bulan hatam. Bagi 4 nih, 1 juz itu kan 20 halaman, Pak. Atau 10 lembar. Ya, dibagi 4 berarti masing-masing cuman baca 2 lembar setengah atau 5 halaman, kan ringan. 5 halaman itu nggak sampai 15 menit, maksimal 15 menit. Ya, maksimal 15 menit. Jadi masing-masing kita baca selesai 1 jam atau kurang dari itu, selesai 1 juz. 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Itu yang dengan kita, keluarga kita. Yang kita sendiri bacaannya ada juga kita. Sehingga minimalnya kita khatam 2 kali. Khatam secara pribadi dan secara kolektif. Bukankah amal jamaah itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal sendirian? Itu dengan keluarga, Pak. Apalagi kalau anaknya lebih dari 2, makin sedikit lagi. Kalau anaknya 3, berarti 5 orang dengan bapak dan ibunya, bagi 5 cuma 2 lembar masing-masing. Kalau anaknya lebih banyak lagi, ternyata satu keluarga 10, masing-masing 1 lembar. Khatam, selesai. Ya. Waktunya, coba masih ada waktu ini. Baru hari ke-7 masuk malam ke-8. Baru masuk hari ke-8. Silakan, masih banyak waktu untuk kita membaca Al-Quran. Yang keempat, sedekah. Itu amalan utama Nabi Muhammad SAW di setiap Ramadan. Sedekah, infak atau zakat dan wakaf itu sangat oleh Rasulullah SAW sangat ditingkatkan. Sehingga istri-istri Nabi mengatakan, Rasulullah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Melebihi hembusan angin. Kalau lagi panas Pak di luar, Bu, ada angin, itu enak. Maka Rasul itu dermawannya itu lebih dari angin yang berhembus ketika kita kepanasan. Ya. Sehingga apa? Rasul sangat giat sekali untuk menginfakkan hartanya di bulan suci Ramadan. Lebih dermawan lagi dibandingkan di luar Ramadan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima, Lailatul Qadar. Ini yang tidak ada di luar Ramadan, yang hanya ada di bulan Ramadan. Maksudnya Lailatul Qadar apa? Lailatul Qadar ini kan diletakkan oleh Allah di akhir, Pak. Berarti itu menunjukkan, mengisyaratkan bahwa puncak keutamaan Ramadan itu di akhir, bukan di awal. Tanpa menafikan keutamaan di awal, tapi banyak orang yang kemudian sudah berguguran di tengah jalan sehingga nggak dapat yang akhirnya. Padahal Ramadan itu 1 bulan penuh dan puncak keutamaannya Allah letakkan di akhir. Dengan apa? Fihi lailatun, kata Rasulullah. Di sini di dalam Ramadan ada 1 malam khairum min alfi syahrin, yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Lailatul Qadar itu diletakkan di akhir, nggak ada di pertengahan, nggak ada di awal. Disitulah Allah ajarkan kepada Rasul doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-afu beda dengan al-maghfirah, Pak.
Kalau al-maghfirah ampunan, tapi catatan dosanya nggak dihapus. Diampuni sama Allah dosanya, tapi catatannya nggak dihapus. Jadi satu waktu masih bisa diperlihatkan gitu. Ya, sama kayak bapak ibu ngutang, sudah dihalalkan hutangnya, tapi catatannya masih disimpan. Ya, kalau suatu waktu berantem itu ada senjata gitu. Ya. Yang kedua, al-afu bukan saja diampuni, catatannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersih lagi kertasnya. Nggak ada, nggak tersisa. Nah, itulah al-afu. Makanya akhirnya khaba wa khasir man adraka Ramadan falam yughfarlah. Kata Rasulullah, merugi dan menyesal orang yang Allah sampaikan umurnya sampai Ramadan bahkan sampai akhir, falam yughfarlah, tapi tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Bapak Ibu, ada pertanyaan Ustaz, untuk dapat Lailatul Qadar apakah harus yang i'tikaf? Tadi sudah diumumkan. Tidak ada keterangan memang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar harus i'tikaf. Tapi i'tikaf sunnah Rasul yang membuka peluang lebih lebar lagi, lebih terbuka lagi untuk kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun ada sebagian yang i'tikaf itu pindah tidur saja. Ada yang i'tikaf itu bawa kasur Palembang, bawa bed cover, bawa rice cooker, macam-macam ya. Udah kayak mau pindahan. Ya, kenapa? Karena dianggapnya kalau udah di masjid, pokoknya walaupun tidur, begitu terjadi Lailatul Qadar pasti dapat. Enggak begitu, Pak Bu. Ya, enggak begitu. Karena Lailatul Qadar itu didapat kalau malamnya dihidupkan dengan ibadah. Maka ibu-ibu yang enggak bisa i'tikaf pun bisa di rumah menghidupkan dengan ibadah. Menyiapkan makan sahur, sambil menyiapkan makan sahur mungkin ibu bisa tilawah, mungkin ibu bisa berzikir, mungkin ibu bisa beristighfar. Ketika itu turun Lailatul Qadar, maka ibu berhak mendapatkannya. Jadi jangan batasi bahwa mendapatkan Lailatul Qadar harus i'tikaf, sebab tidak akan ada masjid yang bisa menampung umat Islam kalau i'tikaf jadi wajib untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan gak boleh juga i'tikafnya kita pindah ke GBK, Ustaz. Gak sah juga, karena i'tikaf harus di masjid. Gimana Ustaz, saya punya rumah, ada musola kecil di dalam rumah saya, boleh nggak i'tikaf? Nggak sah juga. Kalau i'tikaf di rumah bukan i'tikaf, namanya istrikaf itu Pak. Ya, maka i'tikaf itu harus di masjid, bukan di rumah, gitu ya. Tapi bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 5 amalan utama Ramadan itu, kalau kita benar-benar konsistenkan dan kemudian tingkatkan, insya Allah kita tidak akan menjadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.